Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah memasuki hari yang baru. Bahkan kita memasuki bulan Desember. Katakan haleluya. Wow, hari begitu cepat sekali berlalu, saudara. Merasakan nggak hari begitu cepat berlalu? Itu pertanda bahwa Tuhan Yesus segera datang. Wow, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami katakan shalom untuk pagi hari ini. Kami katakan shalom untuk bulan Desember. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Kami berada di bulan ini, di hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk setiap tuntunan, kebaikan, bahkan penyertaan yang Tuhan berikan buat kami. Well Tuhan, kami mau saat teduh pagi hari ini. Biar Engkau Tuhan Allah menuntun setiap kami. Pagi hari ini kami mau duduk sebagai seorang murid. Bicaralah ya Roh Kudus, urapi setiap kami. Kami mau mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah menabur yang menghasilkan tuaian berlipat ganda. Wah, banyak sekali daripada kita, kalau bicara tentang tuaian, itu pasti senang banget gitu. Wah, tuaian gitu. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita tidak akan pernah menuai apapun selama tidak ada benih yang kita tabur. Karena di dalam setiap kehidupan kita harus ada benih. Itulah yang disebut dengan benih kehidupan. Jadi, mengapa kita tidak pernah bisa merasakan apapun, tidak bisa menuai apapun, bahkan susah mengalami satu breakthrough dalam setiap kehidupan kita? Karena kita tidak memiliki benih dalam kehidupan kita. Jadi, setiap daripada kita, Anda dan saya, harus punya benih yang kita bawa untuk Tuhan. Harus ada benih yang kita tabur dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami breakthrough. Amin. Katakan, aku harus punya benih. Ya, karena benih itu yang akan kita taruh di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melihat tahun depan kita akan menuai itu. Amin. Ayo buka kitabnya saudara di kitab 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-17 dimulai dari ayat yang ke-7. Kitab 1 Raja-Raja 17 mulai dari ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Mari kita baca sama-sama. Sudah disiapkan firman Tuhannya saudara? Yuk kita baca sama-sama. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Sampai di sini dulu. Wow, saudara, saya baca firman Tuhan ini saja. Wow sekali, saudara. Wow sekali baca firman Tuhan ini. Coba kita lihat. Ada 2 tokoh di sini, yaitu Elia dan janda di Sarfat. 2 tokoh ini
diizinkan Tuhan masuk ke situasi yang sulit. Dua-duanya diizinkan Tuhan masuk ke situasi yang sukar. Lihat. Tetapi sesudah waktu itu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini bicara tentang masa sukar. Ini bicara tentang masa sulit. Masa-masa di mana kesukaran dialami. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, tidak ada apapun. Bahkan disebutkan apa? Hujan tiada turun di negeri itu dan sungai menjadi kering. Berarti itu masa susah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ada dua tokoh, yaitu Elia dan janda Sarfat. Dua-duanya diizinkan Tuhan masuk ke situasi ini. Tetapi lihat bagaimana mereka bisa mengalami penuaian ketika masuk di musim itu. Kita bahas dulu tentang Elia. Kita semua tahu siapa Elia. Elia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Coba kita lompat terlebih dahulu di ayat yang atasnya, bahwa Elia diminta sama Tuhan untuk apa? Untuk dia begini, bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada Elia di ayat yang pertama, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bayangkan, tidak ada hujan, bahkan embun saja tidak ada. Yang artinya kesukaran yang luar biasa dahsyat akan dialami. Elia mendengarkan itu dari Tuhan secara langsung. Lihat, apa instruksi Tuhan terhadap Elia? Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, instruksi Tuhan jelas terhadap Elia. Elia tahu sungguh Tuhan bicara apa. Elia tahu bahwa akan terjadi masa sukar di masa-masa mendatang. Tapi Elia mendengar semua instruksi Tuhan dengan sangat jelas. Anda bisa baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 bahwa dari ayat yang ketiga Tuhan katakan apa? Pergi dari sini, berjalanlah kemana? Ke timur, lalu bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah menginstruksikan sesuatu, Tuhan bertanggung jawab atas keadaan Elia. Apa buktinya, saudara? Ayat yang keempat, perhatikan. Engkau dapat minum dari sungai itu, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Jadi kata kuncinya apa? Instruksi Tuhan itu jelas. Pergi dari sini, berjalan ke timur, bersembunyi ke tepi sungai, di sebelah timur sungai Yordan. Kita tahu sekarang bahwa Anda dan saya dimasukkan dalam Tuhan, diberikan kesempatan untuk masuk di dalam musim-musim yang tidak menyenangkan. Paham saudara bahwa Anda dan saya diizinkan Tuhan masuk ke situasi yang tidak menyenangkan. Situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu, siap atau tidak, suka atau tidak, kalau Tuhan sudah berkata, masuk ya tetap masuk. Itulah kenapa saudara, setiap tuntunan daripada Tuhan harus jelas untuk kita dengarkan. Demikianlah si Elia mendengarkan instruksi Tuhan itu. Dan dia mengikuti Tuhan karena apa? Yang pertama, hidup takut akan Tuhan terlebih dahulu. Elia tidak akan pernah mendengarkan suara Tuhan kalau Elia tidak memiliki rasa takut terhadap Tuhan. Dia tahu kapasitas dirinya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tahu kapasitas itu. Lalu yang kedua, Elia tahu bahwa
di masa-masa sukar, di masa-masa dia harus melakukan perintah Tuhan, ada pesan Tuhan, ada tanggung jawab daripada Tuhan yang akan diberikan kepada Elia. Nyatanya, Elia diberikan apa? Perlindungan. Sekalipun masuk di musim kering, ada perlindungan. Tuhan menyediakan apa? Burung gagak untuk memberi apa? Makan. Nah, jadi di hari ini kita diajarkan kepada Tuhan melalui dua tokoh ini. Tokoh yang pertama adalah si Elia. Pahami dulu bahwa Elia adalah seorang nabi. Dia ngikutin instruksi Tuhan. Dia diizinkan Tuhan masuk ke dalam musim yang tidak menyenangkan. Dan Elia ngikutin instruksi Tuhan begitu jelas. Yaitu, pergi dari sini, berjalan ke timur, lalu bersembunyi di tepi sungai Yordan. Disitulah Tuhan menyediakan apa yang diperlukan Elia. Makanya fokus kalau misalkan mendengarkan firman Tuhan seperti ini, fokusnya jangan pada penyediaan. Seringkali yang membuat kita gagal adalah fokus kepada penyediaan. Kalau misalkan ada di ayat yang keempat, oh engkau dapat minum dari air ini, Tuhan akan kirimkan burung gagak. Lalu dengan bersigap hati, dengan bersuka cita kau mengatakan, yes, amin. Nanti dulu. Karena ada benih yang harus ditabur. Lihat ya. Di ayat yang ketujuh, kita lihat bahwa sungai itu kering dan gak ada hujan. Amin. Sungai itu kering dan tidak ada hujan. Di masa-masa yang sekarang, kita pun mengalami itu. Musim kering dan tidak ada hujan. Nah, sekarang kita lihat, kita ketemu dengan tokoh yang kedua, yaitu janda di Sarfat. Perhatikan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Perhatikan. Tuhan memberikan instruksi berikutnya. Kalau tadi diminta untuk berjalan ke timur, pergi dari sini, lalu berjalan ke timur, lalu bersembunyi ke sebelah sungai Yordan. Instruksi yang kedua, Tuhan perintahkan apa? Bersiaplah. Lagi, bersiaplah. Dikatakan apa? Pergi ke Sarfat. Saya rasa Elia juga tahu bahwa di Sarfat juga gak ada apa-apa. Saya rasa Elia juga paham bahwa di Sarfat tidak ada apa-apa. Tapi perhatikan, instruksi Tuhan penting. Maka dikatakan apa? Ada satu kata, bersiaplah. Jadi kalau Anda dan saya tidak memiliki kata bersiaplah di dalam kehidupan kita, kita akan mulai bertanya-tanya. Kenapa sih Tuhan? Kan kehidupan yang kemarin udah baik-baik aja. Kan kehidupan yang kemarin itu udah luar biasa dahsyat. Kenapa Tuhan harus keadaannya seperti ini? Kalimatnya adalah, katanya adalah bersiaplah, pesan Tuhannya. Bersiaplah. Elia tahu, saudara, bahwa akan terjadi musim kering. Elia juga tahu disuruh pergi ke sana, harus bersembunyi. Kenapa kok harus bersembunyi? Kenapa kok harus ke tepi sungai Kerit? Elia juga tahu di Kerit juga nggak ada apa-apa. Elia juga tahu di Sarfat juga tidak ada apa-apa. Seringkali kita juga begitu. Kita lebih cepat berkata-kata, kenapa harus begini Tuhan? Situasinya begitu kering, gak ada apa-apa, untuk apa? Jadi perlu digarisbawahi kata bersiaplah. Karena itu adalah kata perintah. Untuk bisa mengikuti Tuhan, kita dilarang banyak bicara, saudara.
Meskipun kita tahu tempat itu. Kita semua tahu kok, kalau orang bangkrut ya memang susah makan. Orang bangkrut juga bakalan susah untuk bayar sekolah. Orang juga tahu bahwa bercerai itu membuat mental anak gak baik. Bahkan membuat situasi dalam keluarga tidak menyenangkan. Semua orang juga tahu kalau orang mengalami sakit penyakit, gak sembuh-sembuh, akan mendatangkan frustrasi yang berkepanjangan. Semua orang tahu itu. Tetapi Tuhan katakan apa? Bersiaplah. Dengan kata lain, kita siap atau tidak? Suka atau tidak? Kalimat perintahnya, kata perintahnya tepat sekali. Bersiaplah. Seringkali kita begitu. Kita lebih mengajari Tuhan. Tuhan, kalau situasinya kayak begini kan saya jadi susah. Untuk bayar utang juga susah. Kalau situasinya susah begini, buat bayar rumah juga susah, Tuhan. Karena terlalu banyak bicara. Tapi lihat, si Elia tahu bahwa gak ada gunanya ke Sungai Kerit. Gak ada gunanya ke Sarfat. Gak dapat apa-apa juga. Buat apa? Elia mulai menabur. Menabur apa, saudara? Menabur, mendengar Tuhan bicara apa. Elia tidak akan mengalami keberhasilan kalau dia tidak menabur. Dia tahu firman. Dia tahu Tuhan bicara apa. Dari sini Elia sudah mulai menabur. Apakah taburannya, saudara? Firman Tuhan. Elia ngikutin tuntunan Tuhan. Itu bicara tentang apa? Firman Tuhan. Elia mulai nabur. Kita semua tahu bukan? Elia adalah nabi Tuhan. Elia melayani pekerjaan Tuhan. Elia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua pelayan Tuhan juga masuk dalam musim kering. Siapa bilang orang yang melayani Tuhan, wah ada jaminan hidupnya aman, terkendali? No way. Elia menabur. Apa yang ditabur? Firman. Yaitu dia mendengar tuntunan Tuhan. Seringkali kita gak tahu kan? Menabur apa? Orang itu terlalu sensitif kalau ngomong, wah pendeta kalau sudah mulai ngomong tentang menabur, pasti bicara tentang duit. Nah itulah kenapa telinga kita selalu ditutup sama firman Tuhan. Terlalu sensitif dengan istilah benih. Apalagi kalau judul temanya menabur yang menghasilkan tuaian berlipat ganda. Wah, teologi kemakmuran ini. Engkau tidak tahu adanya hal penting yang Tuhan mau sampaikan. Ini loh, lihat si Elia. Elia mau dipakai Tuhan, tapi Elia juga menabur benih. Yaitu apakah benih yang ditabur? Lihat. Yang ditabur adalah dia mendengarkan Tuhan bicara apa. Instruksinya jelas. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Bayangkan, diam loh di situ, diam. Tidak melakukan apa-apa, nggak buka bisnis mie ayam, nggak buka toko kelontong, nggak buka toko baju, nggak. Diminta sama Tuhan, dimasuk ke wilayah Sarfat untuk apa? Berdiam. Si Elia ini, dia hanya diminta untuk pergi ke sana, bersembunyi, pergi ke sana lagi, lalu disuruh diam. Ketahuilah saudara bahwa si Elia sedang menabur. Dia ngikutin tuntunan Tuhan dengan begitu jelas. Dia sedang menabur. Gak banyak ngomong. Petani kalau nabur gak banyak ngomong. Dia tahu kualitas benih yang ditabur. Dia tahu kualitas tanah yang dia pakai. Elia sedang menabur. Dia tahu benih yang dia dengar dari Tuhan.
Dia percaya sungguh bahwa instruksi itu langsung dari Tuhan. Makanya dia tahu betul bahwa benih itu diberikan dari Tuhan. Amin. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Diam saja. Diam di sana. Lalu disuruh apa? Ketahuilah, aku kata Tuhan, memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Bu, kalau instruksinya jelas begini kan gampang, Bu. Nanti dulu. Kita itu sering kok mendengarkan instruksi. Instruksi Tuhan didapat dari mana, saudara? Ini pertama. Makanya kalau daripada kita tidak rajin buka firman Tuhan, engkau tidak tahu instruksinya apa. Termasuk saya juga, saudara. Saya tidak akan pernah tahu instruksi Tuhan apa dalam hidup saya kalau saya tidak buka firman Tuhan. Saya tahu firman Tuhan kalau saya buka firman. Saya tahu tuntunan Tuhan kalau saya buka firman. Bapak Ibu semuanya juga akan tahu instruksi Tuhan kalau engkau buka firman Tuhan. Instruksi Tuhan didengar dari mana? Waktu kita dengarkan khotbah di hari Minggu. Atau kita dengarkan khotbah di YouTube gitu ya. Sekarang itu kan banyak YouTube online. Dengarkan. Jangan membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan sambil-sambil. Hari Minggu kemarin dalam sebuah ibadah. Ada satu keluarga gitu ya. Mereka kayaknya keluarga muda begitu. Datang sudah terlambat gitu ya. Terlambatnya pakai banget gitu. Lalu tiba-tiba masuk ke satu barisan persis di depan saya. Kebetulan di depan saya itu ada 4 kursi kosong. Persis di depan saya begitu. Sudah mulai nyembah itu ya. Pasangan yang ini itu sudah mulai nyembah. Lalu di tengahnya itu ada ibunya yang mereka. Dan di sebelah sini itu ada satu anak muda. Udah mulai nyembah. Udah mulai memuliakan Tuhan. Perhatikan ya. Tuhan bisa bicara lewat pujian penyembahan. Udah mulai nyembah tuh. Waktu kita mulai nyembah, itu kita lagi nabur benih loh. Jangan salah, saudara. Waktu kita lagi nyembah, kita lagi nabur benih. Waktu kita lagi nyembah, kita lagi dengar Tuhan bicara apa. Waktu kita lagi nyembah, kita lagi mengagungkan Tuhan. Begitu banyak hal waktu kita lagi nyembah itu. Tapi si anak muda ini, dia sibuk dengan HP-nya. Dia buka YouTube. Terus dia tuh dengarkan khotbah siapa gitu dari gereja lain gitu. Terus dia dengarkan ini. Padahal lagi pujian penyembahan. Inilah yang membuat kita itu buta terhadap tuntunan. Seolah-olah kita benar gitu ya. Udah datang ke gereja. Seolah-olah kita sudah benar mendengarkan firman Tuhan. Tapi sayangnya cuma terlintas di telinga. Si Elia begitu mengikuti jelas instruksinya apa. Jelas sekali. Contoh. Oh gak apa-apa lah datang terlambat dalam ibadah. Nanti juga di YouTube ada kok. Iya kalau ada. Kalau nggak ada. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, itu lagi nabur. Si Elia ini lagi nabur loh. Kalau tadi mungkin Anda mengatakan bahwa, kan instruksinya jelas banget, Bu. Kalau kayak gitu mah gampang. Semua tuh butuh ketaatan, saudara. Elia juga nggak jelas loh. Coba liatin aja ya di ayat yang ketiga. Pergi dari sini, berjalan ke timur, bersembunyi ke tepi sungai Jordan. Ngapain bersembunyi di tepi sungai Jordan? Next time ya saudara Anda kalau Anda diberkati Tuhan berlimpah, pergilah ke Israel. Di sungai Jordan kita mau bersembunyi, mau ngapain? Gak ada apa-apa juga.
ngikutin instruksi Tuhan dengan begitu jelas. Dan tempat-tempat ini gak enak semua. Di tepi sungai Jordan. Lalu kemudian apa? Disuruh ke Sarfat. Udah gitu sampai di Sarfat, suruh meneng wae, alias tidak melakukan apa-apa. Diam saja, kata Tuhan. Itu adalah situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Makanya waktu kita baca firman Tuhan, jangan kau pilih-pilih firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang menyenangkan hati, engkau suka. Kalau nggak menyenangkan hati, engkau nggak suka. Makanya tuntunannya nggak jelas. Waktu firman Tuhan lagi disampaikan, engkau jalan-jalan kemana-mana. Engkau nggak duduk tenang. Tidur-tiduran. Main HP. Tuntunannya nggak jelas. Yang ada apa? Ngikutin diri sendiri. Itulah yang membuat banyak daripada kita gagal. Andai saja Elia tidak mendengarkan Tuhan, dia pasti akan mengalami kegagalan. Banyak daripada kita itu suka mengeluhkan situasi. Kalau bangkrut ya pasti susah. I know. Kalau mengalami perceraian ya pasti akan susah. I know. Tapi ngikutin gak arah tujuannya? Amin. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyediakan keperluan kita. Jadi jangan batasi daripada apa kata firman Tuhan. Apalagi kalau udah disuruh kemana. Ketika firman Tuhan itu kita dengar saat itu juga, lakukan. Karena firman Tuhan kalau tidak dilakukan percuma, saudara. Karena semua tuntunan itu berdasarkan firman Tuhan. Lihat, si Elia lagi nabur benih. Taburan yang pertama adalah dia mendengarkan firman Tuhan. Lalu di situ apa? Di ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap. Perhatikan. Dua kata bersiap. Tadi di ayat yang pertama tadi dengan kata bersiap. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan bersiap. Kata kuncinya bersiap. Ketika kita dimasukkan dalam Tuhan di musim-musim yang tidak menyenangkan itu, bersiap. Katakan kepada dirimu sendiri bersiap. Bersiap ya, bersiap. Saudara, orang yang namanya bersiap itu, oh bersiap, oh iya bersiap. No, bersiap itu adalah membangkitkan semangat. Yes, aku bersiap. Bersiap untuk ikuti instruksi Tuhan. Lalu, pergi ke Sarfat. Perhatikan. Elia juga tahu Sarfat tidak ada apa-apa. Elia tahu banget. Tapi dia katakan pada dirinya sendiri, yes, aku bersiap. Dia ngikutin instruksi Tuhan. Oke? Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Nah, tokoh yang kedua ketemu sama si janda Sarfat. Tadi tokoh yang pertama si Elia sudah paham ya. Sekarang kita bahas ketemu dengan tokoh yang kedua. Ketemu sama si janda ini. Elia ini nih udah tahu si janda ini nih lagi kekurangan gitu ya. Si Elia ngikutin instruksi Tuhan. Kamu minta minum di sana. Udah gitu, begitu si perempuan itu ngambil minum, si Elia ngomong apa lagi? Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Aduh, Elia. Engkau udah tahu itu situasinya kayak begitu gitu ya. Minta minum,
minta makan pula. Nah, tapi ini bukan bicara tentang minta-minta, saudara. Tidak. Elia ngikutin instruksi Tuhan bahwa nanti di Sarfat kamu akan ketemu sama seorang janda. Tuhan akan memberkati Elia lewat orang yang berkekurangan ini. Perhatikan saudara. Ini awal di mana Tuhan mau memberkati seorang janda ini. Perhatikan ya, perhatikan. Karena ini penting sekali. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun." Perhatikan. Kalau tadi si Elia sudah menabur firman Tuhan, dia sudah mendengar instruksi dengan jelas. Dia udah nabur nih. Instruksinya udah jelas, udah dilakukan. Ya. Elia mati nggak di masa kekeringan? Enggak kan? Enggak. Karena ada burung gagak. Ya, ada penyediaan-penyediaan yang Tuhan janjikan. Makanya dia ngikutin instruksi. Nah, sekarang perhatikan tokoh yang kedua. Si janda Sarfat ini. Perhatikan kalimatnya, saudara. Saya itu suka sekali memperhatikan kalimat. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Perhatikan pengucapan. Dia bilangnya apa? Gue gak punya apa-apa. Gak ada sama sekali. Dia bilangnya gitu. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya buatku dan anak-anakku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Perhatikan. Kalimat demi kalimat, kata demi kata yang disampaikan si janda ini negatif sekali. Dia bilangnya apa? Gak punya apa-apa. Ya cuman ini. Terus kamu datang kepadaku minta yang sedikit ini. Padahal tadi apa saudara? Si janda ini yang diperintahkan Tuhan untuk apa? Memberkati Elia kan? Seringkali kita begitu bukan? Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa aku aja berkekurangan? Engkau minta persepuluhan, engkau minta buah sulung, engkau minta persembahan-persembahan, dimakan sama pendetanya. Engkau tidak tahu bahwa si janda ini akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi karena mulutnya negatif, coba lihat. Dia ngomongnya apa? Saya gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Yang saya punya hanya ini. Ini pun buat saya dan anak-anak saya. Karena habis itu kami akan mati. Orang kalau omongannya negatif, pasti omongannya hanya untuk diri gue, dan gue. Si janda ini gak ngerti kata menabur. Makanya kalau omongan kita negatif, kita susah untuk menabur. Jangan alergi dengan persepuluhan. Jangan alergi dengan buah sulung. Jangan ikut-ikutan orang di luar sana alergi ngasih persembahan. Karena persembahanmu akan dimakan sama pendeta. Kita semua tahu kok. At the end si janda ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi karena mulutnya negatif, maka yang dipikirkan hanya ini roti buat saya dan anak-anak saya. Semua bicara tentang saya. Saya dan saya. Selama pemikiran kita tentang saya dan saya, maka tanganmu tidak akan pernah bisa menabur. Kita tidak akan pernah bisa menuai apapun, saudara, ketika engkau tidak menabur. Tapi jangan sensitif dulu. Kalau mendengar kata menabur,
Jangan sensitif bahwa itu uang. Makanya dengarkan baik. Kalau udah ngomong kayak begini, wah ini khotbah gak benar. Langsung tutup. Engkau tidak mendengar Tuhan mau bicara apa. Padahal ini Tuhan lagi mau memberkati siapa toh? Mau memberkati si janda Sarfat ini loh. Tapi lewat Elia. Coba aja kalau Elia tidak mau mendengarkan instruksi Tuhan, dia gak akan ketemu sama si janda ini. Makanya Elia ngerti dia sudah menabur terlebih dahulu, mendengarkan instruksi daripada Tuhan, lalu dia mengikuti instruksi itu dengan jelas, dia melakukannya dengan tepat juga, ketemu dengan si perempuan ini, supaya apa? Si perempuan ini pun diberkati Tuhan. Itulah pentingnya apa saudara? Menabur. Gitu. Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali ya cuman ini. Selama perkataanmu terus menerus menegatif dalam kehidupan kita, negatif terus, engkau tidak akan pernah menuai apapun. Apalagi kalau mau nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara, kita lompat-lompat gitu ya. Karena musiknya enak, kita lompat-lompat. Tapi engkau gak tahu bahwa untuk menjadi pemenang, kita harus melewati segala perkara. Lewatin dulu dalam segala perkara itu. Ini kan di dalam sini kan ada dua tokoh. Tokoh yang pertama si Elia. Tokoh yang kedua si janda ini. Elia udah ngikutin instruksi Tuhan. Nah ini sekarang si janda ini ngikutin instruksi Tuhan tidak? Pentingnya mengikuti instruksi Tuhan, saudara. Makanya tadi kan saya bilang kan, si Elia ini ngikutin instruksi sudah tahu di tepi sungai Jordan gak ada apa-apa. Di Sarfat juga gak ada apa-apa. Tapi Elia tidak banyak bicara. Karena dia tahu bahwa Tuhan udah suruh pergi ke sini, dan berdiamlah. Waktu kita ngikutin instruksi Tuhan, tabur saja itu firman Tuhan dan berdiamlah. Yang artinya apa toh saudara? Jangan banyak ngomel. Hidup makin susah. Kok kayak gini sih? Coba aja kalau si Elia ini kayak gitu. Dia tidak akan pernah bisa melihat adanya mujizat yang Tuhan berikan. Makanya lihat sendiri. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku lagi ini. Habis itu kami akan mati. Berapa banyak omongan kita negatif terus dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan kok kayak begini? Kenapa Tuhan makin hancur keluarga saya? Kenapa Tuhan makin keadaannya makin susah? Kenapa Tuhan? Ini tokoh kedua ini. Omongannya negatif. Maka tanpa kau sadari, benih yang kau pegang, yang seharusnya kau tabur, yang seharusnya itu akan menghasilkan panen yang begitu besar, karena omongannya negatif, tidak akan menghasilkan apapun. Saya pun baru tahu, saudara, bahwa tanaman itu bisa diajak bicara. Saya dikasih tahu sama om saya itu seorang sarjana pertanian begitu. Dia pandai sekali menanam tanaman. Sekalinya ditanam apa, langsung wah hasilnya bagus. Tangannya itu kayaknya miracle banget gitu. Nabur apa, benih apa gitu ya, ditanam apa, menghasilkan buahnya bagus-bagus. Tanamannya tuh bagus-bagus gitu. Kalau kita menabur benih, tapi omongannya negatif, kira-kira itu benih mau bertumbuh atau tidak? Waktu seorang wanita hamil, contoh ya. Waktu engkau hamil, para perempuan, waktu engkau hamil lalu engkau memperkatakan yang jelek-jelek, anakmu yang keluar jelek enggak? Jelek. Kita telah memasuki tahun 5785 tahun PH. Itu adalah tahun mulut. Mulut Tuhan dan mulut kita. Kalau telinga kita tidak mendengarkan mulut Tuhan bicara apa, maka mulut kita yang akan bekerja. Negatif terus, negatif terus, negatif terus. Perhatikan mulut kita bicaranya bagaimana.
Apakah sudah sesuai dengan apa kata Tuhan? Sebab jika tidak, perkataan kita akan seperti si janda ini. I have nothing. We will die. Kami gak punya apa-apa dan kami akan mati. Seberapa banyak kita berteriak-teriak di hadapan Tuhan karena menyodorkan situasi yang tidak menyenangkan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Padahal ini Tuhan lagi mau tolongin. Pentingnya kita diam di hadapan Tuhan, saudara. Waktu kita berada dalam sebuah hadirat, diam. Penting itu diam. Karena kalau kita ngoceh terus, kita tidak mendengar Tuhan bicara apa. Ini tipe-tipe nggak percaya sama kuasa Tuhan. Hati-hati. Tuaian akan berlipat ganda kalau benih yang ditabur itu adalah benih yang bagus. Si Elia tahu benih. Dia mendengarkan instruksi Tuhan jelas sekali. Dia lagi nabur. Nabur terus. Doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan. Mendeklarasikan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Itu nabur, saudara. Itu nabur. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Walau lewati lembah, aku akan terus berkekuatan karena Dia Yesus yang memberikanku kehidupan. Itu nabur namanya. Waktu kita lagi mendeklarasikan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita lagi nabur, saudara. Kita lagi nabur. Tapi bandingkan kalau engkau negatif terus, hidup kayak begini, utang makin banyak, gak ada pendapatan, utangnya makin banyak. Negatif terus. Gak ada benih. Makanya susah ngalami breakthrough. Susah ngalami pemulihan. Negatif terus. Apalagi dikatakan ini, maka kami akan mati. Padahal Tuhan lagi mau memberkati. Tapi omongannya apa? Kami mau mati. Bangkrut ini bangkrut. Kok biarkan kami mau mati Tuhan? Padahal Tuhan mau memberkati. Tunggu Tuhan bicara apa. Tunggu Tuhan bicara apa. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Seperti yang kau katakan itu. Dari sisa yang ada, kau akan buat makanan, roti, buat dirimu dan anak-anak. Oke, sesuai dengan yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Lihat, apa yang dikatakan Elia? Berkatilah terlebih dahulu orang lain, baru setelah itu dirimu sendiri. Paham gak saudara? Di sini kan dikatakan apa? Kamu nanti akan buat kok roti itu buatmu, buat anak-anakmu. Tapi buat terlebih dahulu buatku terlebih dahulu.
Baru setelah itu kamu buat untukmu. Padahal tadi apa di ayat yang ke-12? Tidak ada roti padaku sedikit pun. Yang ada apa, saudara? Segenggam tepung dan sedikit minyak. Logikanya, yang sedikit itu cukup nggak dikasih ke Elia? Habis itu bikin lagi buat si janda ini dan anak-anak. Logikanya cukup atau tidak? Tidak kan? Waktu kita mau berjalan dalam firman Tuhan, jangan pakai logika. Makanya ini mulut jangan ngoceh-ngoceh terus. Karena engkau keseringan melihat situasi yang sukar, maka engkau tidak akan pernah bisa melihat situasi itu diubahkan Tuhan jadi berkat yang berkemenangan. Karena ngomongnya negatif terus. Ini kan logikanya gak cukup lah ini roti. Orang tepungnya cuma segenggam. Minyaknya juga tinggal dikit. Gak bakalan cukup. Tapi urutannya memberkati siapa? Diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Ini loh benih. Makanya kalau telinga kita alergi dengan yang namanya taburan. Bu, boro-boro nolongin orang, bu. Hidup kami aja susah. Ya sudah. Karena engkau gak punya benih yang kau tabur. Jadi jangan pernah mengharapkan tuaian apapun. Karena engkau hanya memikirkan apa? Kepentingan pribadi. Saya punya teman, saudara. Waktu miskin, doanya kenceng banget. Wah, ikut saya pelayanan. Kemana-mana ikut ya kak. Nanti pelayanan kesini, ke situ. Blah, ikut. Begitu diberkati berlimpah, hilang. Tiap kali saya ajakin, yuk pelayanan lagi yuk. Enggak kak, aku mau meeting. Tiap kali saya ajakin, enggak kak, aku ada kegiatan ini itu. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Bangkrut itu orang. Lalu kemudian apa? Marah-marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok biarkan begini? Lalu waktu di dalam gereja, dia mendengarkan khotbah. Kok ya kebetulan khotbahnya bilangnya apa? Waktunya melayani. Baru dia sadar, iya ya selama ini aku kalau diajakin Kak Keti pelayanan saya suka nolak-nolak. Sekarang saya gak punya apa-apa. Hidup jangan hanya tentang supaya bisa makan dan minum dan pakai. Perhatikan orang di luar sana. Jangan menutup telinga tentang amanat agung. Engkau tidak memperhatikan cara orang lain hidup. Bu, tapi kan saya melayani dalam keluarga, Bu. Mau melayani dimanapun kau berada, it's okay. Tapi kerjakan terlebih dahulu untuk orang lain, baru dirimu sendiri. Karena itu melayani. Tapi sekali lagi kau harus paham betul bahwa waktu engkau melayani, ojo hitung-hitungan. Aku pelayanan loh, Tuhan. Kenapa waktu aku susah kau gak tolong? Aku udah pelayanan loh Tuhan. Memangnya kalau engkau melayani Tuhan, terus Tuhan memperhatikan hidup kamu begitu? Tuhan memperhatikan hidup kita. Cuma kita aja yang mulutnya negatif. Saya belajar banyak, saudara. Justru ketika situasinya lagi habis, saya tahu sungguh penyertaan Tuhan. Makanya instruksinya mesti jelas. Kau harus dengar instruksinya apa. Dengar. Ojo mikir diri sendiri terus. Doakan pasanganmu, doakan anak-anakmu, doakan mertuamu, doakan keluargamu, doakan teman-temanmu, doakan. Tabur benih, saudara. Suatu kali
dalam sebuah pelayanan. Pas lagi kantong persembahan diberikan gitu ya. Di situ tuh ada persembahan tuh besar-besar, ada ratusan ribu, ada 50-an ribu gitu ya. Ada 20-an ribu. Lalu di situ ada 20 ribu, ada 2 ribu. Saya tidak ngelihat yang 2 ribunya, saudara. Ini bukan tentang nilainya berapa. Saya tahu bahwa menabur itu harus penuh dengan sukacita, saya tahu. Tapi perhatikan, mengapa kalau untuk Tuhan 2.000? Tapi giliran engkau patungan nih, misalkan mau pergi traveling, mau pergi acara apa, ratusan ribu bisa kau keluarkan. Bahkan untuk beli baju aja engkau mesti beli yang agak mahal gitu, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Tapi giliran untuk Tuhan 2.000. Saya tidak alergi 2.000. Yang saya garis bawahi adalah sikap hatimu itu. Masa kasih ke Tuhan 2.000? Sementara engkau bisa membeli yang lain-lain itu dalam hal yang mahal. Sikap hati itu penting, saudara. Saya tidak bicara tentang 2.000 loh. Ini bicara tentang sikap hati. Karena ini bicara tentang benih loh. Waktu kita bersikap hati yang benar di hadapan Tuhan, kita lagi nabur benih, saudara. Sebagaimana engkau menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan, waktu ibadah, engkau nggak mainan HP, engkau nggak melakukan apapun, engkau tetap mendengar firman Tuhan, itu engkau lagi nabur benih. Termasuk engkau nabur persembahan itu nabur benih. Bukan buat Tuhan, saudara. Tuhan nggak butuh duit kita kok. Buat dirimu sendiri. Kalau beli HP saja kok bisa. Isi pulsa kok bisa. Isi paket data kok bisa sampai ratusan ribu. Why untuk Tuhan kok 2.000? Udah ngasihnya 2.000, begitu doanya belum dijawab, teriaknya paling kenceng. Lalu hitung-hitungan. Tuhan, apa yang bisa kau berikan buatku? Aku udah melakukan banyak hal. Malaikat surga juga nyatet. Kamu ngasih aja cuma 2.000. Teriakanmu kenceng banget, gatal nih telinga gue, kata si malaikat gitu, saudara. Rubahlah sikap hati. Kalau sama Tuhan saja kita mau hitung-hitungan, jangan pernah berharap bicara tentang benih. Karena kau tidak akan pernah tahu benih yang berkualitas dalam hidup itu sebenarnya buat dirimu sendiri, buat kita semua. Instruksi Elia jelas sekali. Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bawa ke sini, buatku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau untuk mengampuni orang saja kau susah, kau nabur apa? Kalau pengen mentalmu sehat, taburlah pengampunan. Kalau kau ingin bebas dari sakit mental, taburlah pengampunan. Kalau kau ingin bisnis usahamu itu dipulihkan Tuhan lebih lagi, taburlah benih firman Tuhan, baik dalam kehidupanmu maupun kehidupan orang lain. Jangan merasa diri paling susah sedunia. Teleponlah seseorang, doakan, kuatkanlah mereka, doakan, ajak, layanin. Itu nabur benih, saudara. Dan waktu engkau nabur benih, biarkan Tuhan yang melakukan pertumbuhan. Tugas kita adalah nabur benih. Pertumbuhan biarlah itu tanggung jawab Tuhan. Tapi kita yang nabur benih. Waktu nabur benih, bersukacitalah. Banyak mengucap syukur. Seperti petani waktu dia nabur. Dia waktu benih itu ditabur di tanah. Disiramin. Dikasih pupuk.
Dijaga dari burung-burung yang ngambilin itu benih. Dijaga. Disiramin tiap hari. Disemprotin gitu ya. Supaya tidak ada hama yang merusak. Dijaga. Waktu benih lagi ditabur, jaga. Coba aja petani omongannya negatif terus, maka hasil yang dituai pasti jelek. Pasti jelek. Para ibu-ibu tuh ya, kalau lagi masak, coba aja masak sambil marah-marah. Enak nggak, saudara? Masak aja sambil marah-marah aja nggak enak. Apalagi mau nabur benih. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lihat. Yang dikatakan Elia ngikutin instruksinya Tuhan. Gak sembarangan ngomong. Makanya bersaksilah lebih banyak kepada banyak orang. Kamu lagi susah ya? It's okay. Aku juga kok ngalami susah juga. Tapi puji Tuhan loh. Kemarin itu tuh ya, waktu aku lagi doa nih. Wow, hatiku tuh damai sejahtera. Padahal aku tuh sakit kepala. Hari-hari itu banyak ngalami kelemahan tubuh. Tapi waktu aku muji nyembah Tuhan, wah aku kuat kembali. Waktu engkau bersaksi begitu sama orang lain, engkau lagi nabur benih buat dirimu sendiri. Sesungguhnya. Itu buat dirimu sendiri. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai kapan, saudara? Pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Tahun kering ya biarkan saja tahun kering. Mau tahun kering kek, mau tahun susah kek. Mau segala sesuatunya kek. Selama hatimu penuh berlimpah dengan ucapan syukur. Selama kita memberkati orang lain. Selama kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita menabur benih dengan doa, pujian, penyembahan. Kita menabur benih dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Maka benih itu akan menjadikan kekuatan bagi kita semua. Gak ada ceritanya orang doa, pujian, penyembahan, deklarasi firman Tuhan, hidupnya gak diberkati Tuhan. Gak mungkin. Asalkan engkau ngikutin instruksi dengan jelas, maka benih yang ditabur itu pasti menghasilkan tuaian berlipat kali ganda. Apakah tuaiannya? Damai sejahtera, sukacita, berkemenangan, sekalipun banyak utang, tapi mulutnya gak negatif, hatinya terus bergelora, sekalipun ditinggalkan oleh pasangan, tetapi dia tahu sungguh bahwa hatinya terus bersukacita di dalam Tuhan. Siapa bilang akan mengalami kelemahan tubuh? No. Kehidupan akan terus berjalan. Tabur benih terus, tabur benih. Jangan negatif, ya. Karena di sini sudah dikatakan apa? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Kalau sudah mulai negatif omongannya, langsung pasang alarm. Diam. Yang bisa ngomong diam tuh mulutmu sendiri, yang memerintahkan dirimu tuh ya kamu sendiri. Diam, Kathy. Jangan ngomong negatif terus. Amin. Lalu, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Lihat. Perempuan itu melakukan persis seperti yang Elia katakan. Si perempuan ini pada akhirnya menabur. Dia lagi susah loh. Elia, si janda ini juga sedang susah. Tapi dia ngikutin apa kata Elia. Kalau lagi dengerin firman Tuhan. Begitu firman Tuhan dilepaskan, engkau dapat apa? Lakukan saat itu juga. Karena waktu engkau melakukan firman Tuhan itu, engkau lagi nabur benih. Lihat. Perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
Orang tuh kalau ngikutin instruksi nggak mungkin kelaparan. Saat teduh yang kemarin itu kan saya tanya kan, siapa yang bayar utang pakai utang? Itu akibat nggak mendengarkan instruksi kayak begitu. Sampai besok-besok bayar utang pakai utang terus, nggak ikutin instruksi. Kalau pengen kau sembuh dari sakit penyakit, udah dibilangin ampuni, lepaskan berkat, udah lakukan itu aja. Dan bersukacita di dalam Tuhan. Siapa bilang orang yang sakit itu gak ada sukacita? Ada, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan sakit. Sampai saya itu gak bisa apa-apa. Benar-benar tubuh saya itu lemes banget, gak bisa apa-apa. Tapi sukacita di dalam diri saya, wah, benar-benar saya itu bergelora hatinya. Rasa-rasa itu udah gak sabar buka laptop gitu ya, bikin materi gitu ya, gak sabar pengen live saat teduh. Artinya apa? Hatinya bergelora. Siapa bilang kalau kita punya masalah terus gak bisa sukacita? Sukacitamu itu tuh benih. Rasa syukur yang kita ucapkan itu benih, saudara. Maka orang yang bersukacita itu menabur benih dengan sukacita. Apa yang dituai? Sehat. Mentalnya sehat, pikirannya sehat, gak gampang sakit GERD, gak gampang mengalami kelemahan tubuh. Karena apa? Benih yang ditabur apa? Sukacita. Benih yang ditabur apa? Mengucap syukur. Itulah yang disebut dengan tuaian berlipat kali ganda. Tekanannya gede gak masalah. Tapi sukacita gak bisa dicuri oleh apapun. Iblis mau intimidasi apa? Amin. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti apa, saudara? Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firman Tuhan itu udah mesti benar. Gak mungkin enggak. Makanya jangan pernah mengatakan, Bu, engkau gak tahu sakit hati saya kayak gimana, Bu. Ibu suruh saya mengampuni. Wong wis dikandani, ampuni. Ya udah, kalau Anda memilih gak mau mengampuni, ya kena kanker jadine. Ya, saudara, jangan nunggu engkau sakit dulu. Jangan nunggu engkau hancur-hancuran dulu, baru engkau balik sama Tuhan dan memahami firman Tuhan. Itu akan menyusahkan sekali. Makanya kalau misalkan dengar firman Tuhan, begitu dengar kata berkat, engkau langsung lompat ke girangan. Tapi giliran ngomong tentang proses, ngelentruk langsung. Rasanya lemes, gak ada kekuatan. Ini udah masuk bulan Desember. Bentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Apa iya toh? Kualitas kekristenan kita tuh hanya mandek sebatas komplain, sedih. Wake up, saudara. Waktunya menabur. Tabur dalam kehidupanmu pujian penyembahan. Kau akan sehat pikiranmu. Taburlah firman Tuhan, kau baca tiap hari, kau perkatakan, maka kau akan menuai apa? Sehat mentalmu. Tekanan gede gak masalah. Dipikir saya gak punya tekanan. Saya punya, saudara. Kalau engkau tanya sama saya tentang duit, saya gak ada. Tapi kalau engkau bertanya tentang sukacita, saya berlimpah. Tapi saya gak punya utang. Saya tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang saya tidak bisa bayar. Semua dibayar, saudara. Dan tidak ada yang terlambat dalam pembayaran. Karena apa? Nabur. Selama jiwamu mengucap syukur, selama jiwamu bergelora di hadapan Tuhan, selama engkau menyenangkan hati Tuhan, maka engkau akan menghasilkan tuaian berlipat ganda.
Yaitu apa? Pengagungan akan kebesaran Tuhan itu tadi tuh. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Waktu nyanyi lagu itu tekanannya gede, gak ngerti harus apa-apa. Tapi engkau nyanyi lagu itu, maka hatimu akan bergelora. Gak akan tidur-tiduran, aduh bu, saya sakit GERD bu. Halah, bangkit saudara. Benihmu tuh jangan benih mengeluh, jangan benih kemarahan. Tabur sukacita. Maka kau akan mengalami kemenangan yang dahsyat daripada Tuhan. Ya, amin. Lihat ya, ayat yang ke-16. Yang terakhir itu, wow. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Loh, piye toh? Ya nak. Makanya mata itu jangan ngelihat duit terus. Jangan ngelihat sesuatu hal yang mana pertolongan Tuhan mana. Pertolongan Tuhan udah banyak. Tapi karena engkau buta. Maka engkau tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya? Jadi, benihnya seperti apa saudara? Yang pertama, perhatikan kualitas benih. Kita punya benih, perhatikan kualitasnya. Benih yang berkualitas adalah benih ucapan syukur, bersukacita, memperkatakan firman Tuhan, itu kualitas benih pasti bagus. Yang kedua, perhatikan, ini penting, perhatikan instruksi Tuhan. Kalau Tuhan katakan diam, ya diam. Kalau Tuhan katakan ke kanan, ya kanan. Kiri, ya kiri. Jangan banyak komplain. Caranya mendengarkan instruksi bagaimana? Makanya saat teduh tiap hari, baca firman Tuhan tiap hari. Ya. Yang ketiga, berani nabur. Jangan pelit. Datang ke gereja terlambat. Menabur. Telepon orang yang bisa kau doakan. Kasih kata-kata kekuatan. Doakan, kunjungin. Bawain makanan. Tabur. Berani nabur. Amin. Dan yang keempat, jangan berhenti menabur. Tiap hari menabur, saudara. Tiap hari menabur, saudara. Tiap hari menabur. Amin. Hari Minggu kemarin, saudara, saya tutup. Sudah selesai, saudara. Hari Minggu kemarin, saudara, saya ibadah pagi. Niatnya agenda saya itu adalah meeting dengan beberapa media, gitu ya. Ada meeting dengan beberapa orang itu, khususnya untuk media. Tapi tiba-tiba itu digeser sama Tuhan. Saya dipertemukan dengan beberapa jiwa baru. Dan 4 orang itu, empatnya tuh pelepasan semua. Harus siap, saudara. Kondisinya juga saya baru sembuh dari sakit, 1. Lalu yang kedua, mesti meeting dengan beberapa orang gitu. Tuhan sepertinya nggak kasih saya jeda. Waktu istirahatnya udah selesai. Ya, begitu sehat, pekerjaan Tuhan udah menanti. Tuhan mengajarkan kepada saya untuk menabur. Kalau saya terus-menerus melihat kebutuhan demi kebutuhan, saya akan menjadi orang yang sangat frustrasi. Kalau saya memperhatikan keadaan saya yang sakit, saya mungkin nggak akan pernah mengalami kesembuhan apapun. Tapi karena pikiran saya adalah pikirannya Tuhan, saya tahu sungguh bahwa Tuhan kau mau apa dalam kehidupanku Tuhan. Tuhan katakan kau mau apa. Waktu kita bertanya begitu sama Tuhan, kita akan melakukan instruksi itu dengan jelas. Kesembuhan diberikan. Pemulihan pasti diberikan. Dan itu terjadi, saudara. Saya sehat sempurna. 1. Yang kedua, ada berkat-berkat lain yang ngikutin saya. Wah, itu berkat yang betul-betul saya nggak duga. Ini nggak bicara tentang uang loh ya. Ini nggak bicara tentang uang. Ada berkat-berkat lain yang saya rasakan. Dahsyat banget. Jadi saya mau kasih tahu. Bahwa di dalam Tuhan persis seperti firman Tuhan di ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Selama ngikutin instruksi Tuhan. Selama kita melakukan itunya untuk Tuhan. Pokoknya hidup kita hanya menyenangkan Tuhan, dan terus menyenangkan Tuhan.
hidupmu tidak akan berkekurangan. Mentalmu sehat, engkau akan penuh dengan sukacita. Hatimu akan tentram, penuh dengan damai sejahtera. Jiwamu akan berkemenangan. Engkau akan terus melihat kuasa Tuhan dahsyat. Tapi ikuti instruksi Tuhan. Amin. Instruksi Tuhan buat Anda dan saya pasti beda. Makanya mesti dengarkan firman Tuhan. Tuhan bicara apa? Just do it. Amin. Selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Pagi hari ini saudara, Tuhan akan melepaskan roh damai sejahtera dan sukacita. Terima saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sukacita turun atas kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Penuh dengan sukacita Tuhan. Terima saudara. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Biar hati kami terus bergelora hari-hari ini Tuhan. Memasuki bulan Desember 2024 ya Tuhan. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Hati kami berlimpah dengan nyanyian daripadamu ya Tuhan. Hati kami akan terus memperkatakan firman Tuhan. Yes Tuhan, ini setiap kami Bapa. Kami percaya hidup kami akan terus berkemenangan. Kami akan menutup tahun 2024 dengan kata pemenang Tuhan. Dalam nama Yesus, kami umat pemenang. Kami umat pemenang ya Tuhan. Kami umat pemenang ya Tuhan. Oh, rabashikalawa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Segala roh frustrasi, diam dan tenanglah. Engkau gak punya kekuatan apapun. Biar sukacita surga turun atas memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ada ketentraman bagi setiap jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Hidup kami berkemenangan. Hidup kami berkemenangan ya Tuhan. Hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dahsyat. Sukacita Tuhan turun saudara pagi hari ini. Oh, rabashikalawa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jiwamu merdeka dalam nama Yesus. Jiwamu merdeka. Saudara, ada yang sedang sakit pagi hari ini. Tuhan katakan, tubuhmu memang sakit, tapi jiwamu tidak. Terimalah jiwa yang tenang. Terimalah sukacita daripada Tuhan. Engkau akan mengalami sukacita yang gemilang. Wow, sukacita Tuhan gak bisa ditukar dengan apapun. Terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jiwa yang terikat, dilepaskan pagi hari ini. Ada sukacita kemenangan mengalir. Dahsyat, dahsyat. Oh, rabashikala. Dahsyat, saudara, dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah atmosfer surga mengubahkan rumah kami. Atmosfer surga mengubahkan hati kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada kasih Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala perjalanan kehidupan kita sesuai tuntunan Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Haleluya!